Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Rismaya Soka dengan nomor induk mahasiswa 201 141072 dalam program studi Psikologi Islam. Di sini, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memberikan jawaban sebagai penilaian ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam kelas 6D yang diampu oleh Ibu Dian Uswatina M.Hum. Untuk soal yang pertama yaitu pada masa pemerintahan Abbasiyah, Islam memiliki kekuasaan yang sangat luas dan juga peradaban Islam berkembang dengan pesat. Pelajaran penting apa saja yang dapat kalian ambil dalam mempelajari perkembangan Islam pada masa tersebut? Untuk jawabannya, yaitu yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi setiap larangannya. Yang kedua, yaitu menumbuhkan semangat menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, seperti yang telah dicontohkan oleh para cendekiawan Muslim. Yang ketiga, yaitu mengembangkan nilai-nilai kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu membina rasa kesatuan dan persatuan umat Islam, serta kerukunan beragama di seluruh dunia yang tidak membeda-bedakan suku, bangsa, negara, warna kulit, dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu, mengapa Islam bisa masuk ke Andalusia dengan mudah dan berakhir setelah menguasai wilayah tersebut selama kurang lebih 8 abad lamanya? Untuk jawaban yang kedua ini, untuk kemajuan atau proses masuk dari agama Islam, yaitu dikarenakan adanya kemenangan-kemenangan yang dicapai oleh umat Islam, nampak begitu mudah. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari adanya faktor eksternal dan faktor internal. Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah suatu kondisi yang terdapat di dalam negeri Spanyol atau Andalusia sendiri. Pada masa penaklukan Spanyol atau Andalusia ini oleh orang-orang Islam, kondisi sosial, politik, dan ekonomi negeri ini berada dalam keadaan yang menyedihkan. Perpecahan dalam negeri Spanyol ini banyak membantu keberhasilan dan campur tangan Islam di tahun 711 Masehi. Perpecahan itu amat banyak bentuknya dan sudah ada jauh sebelum kerajaan Gotik berdiri. Kemudian yang dimaksud dengan faktor internal yaitu suatu kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa, tokoh-tokoh pejuang, dan para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Spanyol atau Andalusia ini. Para pemimpin ini merupakan tokoh-tokoh yang kuat, tentara yang kompak, dan bersatu serta penuh percaya diri untuk memperjuangkan wilayah-wilayah Spanyol untuk menjadi bagian dari Islam sendiri. Mereka cukup cakap, berani, dan tabah dalam menghadapi setiap persoalan yang ada ketika mereka akan menaklukkan. Yang tak kalah penting selain itu adalah ajaran agama Islam yang ditunjukkan para tentara Islam, seperti toleransi, persaudaraan, dan saling tolong-menolong. Sikap toleransi agama dan persaudaraan yang terdapat pada pribadi kaum muslim itu yang menyebabkan kemudian para penduduk Andalusia atau Spanyol ini menyambut kehadiran Islam dengan baik. Sehingga Islam dapat masuk dengan cepat dan mudah. Untuk kemunduran dan kehancurannya sendiri itu terdapat beberapa jawaban. Yang pertama yaitu adanya konflik Islam dengan Kristen, di mana ketika itu penguasa Muslim itu tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Jadi untuk beberapa warga-warga atau penganut Kristen yang ada di Spanyol atau Indonesia ini, kemudian akhirnya mereka terciptakan rasa kebangsaan sehingga menyebabkan mereka itu memiliki rasa untuk merdeka. Pada abad 11 ini umat Kristen itu mengalami proses kemajuan yang sangat pesat, di mana umat Islam pada saat itu sedang mengalami kemunduran sehingga terjadilah konflik ini yang mengakibatkan pelan-pelannya Islam mundur di Spanyol. Yang kedua yaitu tidak adanya ideologi pemersatu. Nah, di Andalusia ini sebagaimana politik yang telah dijalankan oleh Bani Umayyah di Damaskus, orang-orang Arab itu tidak pernah menerima orang-orang pribumi. Setidak-tidaknya sampai abad ke-10 Masehi, mereka masih memberi istilah ibad dalam muwaladun kepada para mukallaf itu, suatu ungkapan yang dinilai merendahkan. Akibatnya, kelompok-kelompok etnis non-Arab yang sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal itu mendatangkan dampak besar terhadap sejarah sosioekonomi negeri tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya ideologi yang dapat memberi makna persatuan pada Islam yang ada di Spanyol, sehingga dirasa kurang figur yang dapat menjadi personifikasi ideologi tersebut. Yang ketiga yaitu kesulitan dalam ekonomi. Pada paruh kedua masa Islam yang ada di Andalusia atau Spanyol ini, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius. Jadi terfokus pada perkembangan-perkembangan tersebut sehingga lalai dalam membina perekonomian yang ada di Andalusia. Akibatnya timbul banyak kesulitan ekonomi yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik serta militer. Yang keempat yaitu tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan banyak terjadi perebutan kekuasaan, di antaranya adalah ahli waris. Bahkan karena hal inilah kekuasaan Bani Umayyah juga runtuh dan Muluk Al-Tawaif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Andalusia jatuh ke tangan Ferdinand dan juga Isabella. Di antaranya juga disebabkan oleh permasalahan ini sehingga banyak terjadi kemunduran secara pelan-pelan di Spanyol. Yang kelima yaitu keterpencilan. Spanyol ini berada di bagian jauh dari negara muslim lainnya sehingga tidak ada bantuan lain kecuali dari Afrika Utara. Sehingga hal inilah yang menjadi kekuatan alternatif bagi kebangkitan Islam di sana.
Pertanyaan yang ketiga yaitu pada masa periode pertengahan terdapat beberapa kerajaan Islam yang sangat populer, diantaranya yaitu dinasti Turki Utsmani, dinasti Syafawi, dan juga dinasti Mughal. Bagaimana peran penting ketiga kerajaan Islam tersebut pada masa lalu dan pada masa kini, serta bagaimana perkiraan kondisi dan harapan perkembangan Islam di masa mendatang di wilayah tersebut. Untuk jawaban pertanyaan yang ketiga ini singkatnya yaitu tiga kerajaan penting tersebut yaitu ada kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Syafawi di Persia, kerajaan Mughal di India. Ketiga ini diciptakan pada akhir abad 15 hingga awal abad 16 Masehi. Kemudian ketiga kerajaan tersebut dianggap seperti membangkitkan kembali kejayaan pada masa Abbasiyah. Dan kemajuan yang dapat dibanggakan dari ketiga kerajaan tersebut yaitu dalam bidang politik, dalam bidang kemiliteran, dalam bidang kesenian, terutama pada arsitektur. Untuk pertanyaan yang keempat atau yang terakhir itu, bagaimana pendapat Anda tentang perkembangan peradaban Islam di Indonesia dari awal masuknya Islam ke Indonesia hingga sekarang, dan berikan gambaran kondisi perkembangan Islam yang ada di sekitar tempat tinggal atau wilayah domisili kalian. Untuk jawaban pertanyaan terakhir ini, untuk perkembangan Islam di Indonesia sendiri, menurut saya dari awal itu kita tahu yaitu melalui perdagangan Muslim oleh pedagang dari Arab, Persia, dan juga India atau Gujarat ya. Itu melalui perdagangan tersebutlah setiap seperti bangsawan serta pemimpin kerajaan juga terlibat langsung dalam proses perdagangan tersebut, sehingga banyak terjadi proses islamisasi pada proses tersebut. Kemudian yang kedua yaitu melalui perkawinan dari pedagang sendiri dengan pribumi, di mana sebelum mereka menikah pasti mereka harus masuk ke dalam agama Islam, sehingga terjadi proses islamisasi tersebut. Kemudian melalui tasawuf yang dinilai memberikan pengaruh signifikan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian melalui pendidikan yang saya tahu yaitu pendidikan pada zaman itu yaitu melalui langgar dan juga melalui pesantren. Kemudian melalui kesenian, contohnya yaitu seperti Sunan Kalijaga yang memberikan pentas-pentas wayang dan juga beberapa nyanyian pada Sunan. Kemudian terdapat melalui politik ini melalui kerajaan-kerajaan Islam pada zamannya yang mengakibatkan banyaknya pemeluk agama Islam. Selain itu ada peran-peran dari para wali songo, kemudian dari alim ulama sendiri yang hingga kini dapat terus mempertahankan ajaran Islam, sehingga banyak sekali warga Indonesia yang memeluk ajaran Islam, sehingga menjadikan Indonesia ini menjadi negara Muslim yang terbesar. Untuk jawaban dari gambaran perkembangan Islam di sekitar wilayah tempat tinggal saya itu, kami itu mayoritas Islam, hanya 2 rumah saja itu mungkin sekitar 4 anggota keluarga itu yang kebetulan non Muslim, tapi mayoritas non Islam. Di desa kami atau di kampung kami gitu ya, di kampung kami itu ada hanya satu masjid yang kebetulan letaknya itu nggak di tengah-tengah desa, tapi ada di barat desa gitu. Kalau orang Jawa bilangnya di kulon, di desa yang kulon, di kampung kulon gitu. Itu yang dari timur ke masjid itu cukup jauh, jadi dulu itu kita tuh jarang ke masjid, hanya ketika bulan puasa aja seringnya di masjid. Jadi masjid itu ramai ketika kalau ada jadwal TPA. Jadwal TPA itu pun nunggu gurunya ada, kalau gurunya tidak ada ya kami nggak TPA, atau ketika gurunya nggak ada itu ada yang dititipin tapi kita malah ambil untuk main-main gitu, untuk game, jadi tidak ngaji. Terus nggak ada ibu-ibu ngaji seperti itu, nggak ada ya ketika itu. Kalau untuk anak-anak yang belajar agama seperti di pondok itu memang sudah ada dari dulu, tapi tidak banyak, hanya 2 rumah aja. 2 rumah itu masih 2 keluarga gitu, masih 2 keluarga, jadi mereka itu anaknya disekolahin di pondok. Selebihnya semuanya di sekolah negeri aja atau sekolah swasta yang ada di daerah kami. Kami juga nggak yang setiap hari itu pakai hijab seperti kalau orang bilang itu lepas pasang, kalau di rumah kita nggak pakai, tapi ketika pergi baru kita pakai gitu. Sebenarnya itu sampai sekarang juga masih, cuman lebih sedikit gitu. Jadi banyak juga yang nggak pergi untuk melanjutkan yang tadi. Jadi kita banyak yang nggak pergi ke masjid, yang dari orang timur, kita kan dari daerah paling timur ke barat, karena kalau jalan kaki juga cukup jauh gitu. Jadi kita ke masjid itu hanya ketika sholat id. Sholat id kita juga nggak di masjid sebenarnya, kita di lapangan. Kemudian ketika puasa aja kita sholat tarawih itu pun kadang juga nggak berangkat, kadang berangkatnya itu di musola yang paling dekat sama daerah timur, itu pun jarang, nggak selalu ada imamnya gitu kan. Setelah itu kami itu untuk anak-anak kecilnya itu ya, TPA itu hanya ketika ada gurunya, kalau nggak ada ya kita nggak berangkat TPA gitu, ya di rumah aja ketemunya kalau main-main gitu. Kalau orang Jawa itu bilang itu kita mainnya pasaran kayak gitu, itu baru ketemu sama temennya. Kalau ngaji itu jarang, karena seminim itu dulu yang ngajarin agama ke anak-anak kecil di desa kita. Kemudian kalau dari saya sendiri, kebetulan saya dari kecil itu sekolahnya di sekolah Islam. Teman-teman saya itu ngajinya ada tempat sendiri waktu itu di daerah kecamatan, jadi saya itu ikut ngajinya tuh di situ sampai juz 29 waktu itu. Tapi teman-teman saya yang lain yang di rumah itu kebetulan sekolahnya itu di sekolah SD negeri, jadinya mereka untuk pendidikan agama itu nggak sebanyak itu. Jadi
Ya jarang ngaji kalau nggak ada gurunya tuh. Kadang saya juga ikut gitu kalau ada gurunya tuh saya ikut, tapi kalau nggak ya sudah kita nggak ngaji gitu. Terus kalau kita ketemu itu juga mainnya tuh ya mainan anak kecil pada umumnya, nggak yang kita saling simak-simak untuk bacaan ngaji itu, nggak kayak gitu gitu kan. Kami orang Jawa tapi tidak melakukan tradisi yang kayak orang zaman dulu. Jadi hanya ya seperti kalau ada yang meninggal kita ada yasinan kayak gitu aja. Terus kita masih ada 7 bulanan 4 bulanan kayak gitu, tapi nggak yang sampai bisa dibilang kayak syirik, itu nggak ada. Itu insya Allah nggak ada. Itu sampai sekarang juga kita masih. Terus ada ketika mau puasa itu ada seperti kita tuh pancen. Itu sebenarnya itu kalau dipikir-pikir itu kayak hampir kayak saji, tapi sebenarnya bukan gitu loh. Jadi tapi jarang, ini hanya yang dilakukan itu hanya orang tua aja. Yang anak muda tuh, ibu-ibu muda tuh udah jarang kayak gitu. Biasanya tuh kayak kita mempersembahkan makanan untuk orang-orang yang sudah, atau keluarga yang sudah meninggal. Terus untuk bebersih desa kita hanya biasa ya, bersih-bersih biasa, nggak ada yang upacara kasih ingkong atau ayam untuk itu, nggak ada. Ke makam juga nggak ada yang bawa makanan, itu nggak ada ya, hanya bawa yang bunga aja, udah berdoa yasinan di makam itu aja. Jadi kita sebenarnya itu Islamnya yang normal-normal aja gitu. Tapi pas tahun 2014-an ya, waktu itu saya SD ke SMP, ada satu ustadz itu yang datang ke daerah saya itu membangun sebuah pondok pesantren. Di situ mulai setiap malam Sabtu itu ngadain acara Sabtu Kliwon ya kalau nggak salah, itu tuh ngadain acara pengajian rutin gitu. Terus di setiap tahunnya itu ada pengajian akbar gitu. Nah disitulah mulai kita tuh tahu gitu apa yang namanya pengajian tuh kayak gini ya, yang kayak ada Habib Syah itu kayak gini ya ternyata. Terus ada hadro itu seperti ini, karena sebelumnya itu kita nggak ada acara kayak gitu, kita nggak tahu kayak gitu. Kemudian ada juga kegiatan tadarus, baca-baca ngaji TPA gitu. Setiap seminggu 3 kali kalau nggak salah, itu teman-teman saya yang nggak ikut ngaji itu mulai ikut di situ. Jadi setiap hari apa gitu kan lewat rumah saya tanyain kayak dari mana, terus ngajinya belajar apa aja gitu. Jadi kita saling sharing gitu. Nah mulai dari situ banyak juga tangga-tangga saya itu yang bergabung ke pondok pesantren itu. Setelah itu banyak juga ibu-ibu yang masukin anaknya ke tempat ngaji itu yang ada di pondok itu. Kemudian di pondok itu juga semakin setiap tahunnya kan semakin besar. Kemudian ada SD-nya, ada TK-nya, ada SMP-nya juga. Jadi banyak juga yang dari tetangga-tetangga saya itu yang nyekolahin itu di pondok tersebut gitu. Kemudian setelah itu dari keluarga keluarga tetangga saya yang di pesantren itu kan sudah banyak yang lulus. Jadi uh, mungkin dipanggilnya remaja masjid ya. Itu sekarang tuh mulai diramein lagi, jadi untuk membangkitkan masjid kami kembali gitu, untuk menghidupkan kembali. Biasanya ada di beberapa hari itu yang tidak bertepatan dengan jadwal mereka ngaji di pondok, itu kita ngaji di masjid. Kemudian sekarang ibu-ibu juga mengadakan kegiatan samaan bareng gitu. Terus kegiatan setiap malamnya itu sekarang juga sholat itu sudah ramai, mulai penuh. Setiap sholat 5 waktu tuh selalu penuh, gak cuma pas kelas aja gitu. Terus kegiatan pawai keliling ketika takbiran itu juga udah ada. Jadi sampai sekarang tuh semakin apa ya, lebih baik gitu loh Islam di desa saya tuh semakin bagus, semakin berkembang, semakin modern juga. Jadi nggak ada yang namanya Islam yang radikal atau Islam yang KTP aja tuh semakin berkurang gitu. Jadi kita tuh sekarang Islam yang modern, yang sama-sama mencari pahala, sama-sama mencari kebaikan sesuai ajaran Islam gitu. Jadi ya awal mulanya itu sebenarnya dari pondok tersebut sih. Jadi kita semua jadi sadar akan pentingnya agama Islam gitu. Ajaran-ajaran yang harus kita senantiasa perbaiki terus gitu, seperti ngaji itu ya yang paling penting sebenarnya. Untuk tradisi-tradisi sampai sekarang masih tetap dijalankan, cuman nggak yang kayak dulu yang harus kental banget, itu juga nggak. Di desa saya itu lebih ke muslim netral gitu, jadi yang nggak Jawa banget tapi nggak yang Islam banget. Tapi sekarang tuh mulai untuk Islamnya itu lebih ditinggalkan lagi, tapi bukan yang identik banget gitu. Jadi insya Allah kita semua juga nggak akan ada yang namanya perpecahan karena perbedaan ajaran itu, nggak akan ada gitu. Jadi semuanya aman-aman aja, dan juga semakin baik lagi ke depannya seperti itu. uh, Mungkin sekian jawaban saya, apabila masih banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.